Dapat dilihat dari data-data berikut bahwa ketidakstabilan mikrobiota usus dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, autoimun, dan juga kanker usus besar. Namun, upaya-upaya yang telah dilakukan seperti fecal matter transplant dan juga menggunakan obat-obatan untuk memodulasi mikrobiota usus agar menjadi lebih stabil dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti diare, sembelit, infeksi bakteri dalam darah, autoimun, dan bahkan dapat mengakibatkan mikrobiota usus untuk menjadi semakin tidak stabil. Oleh sebab itu, saya melakukan penelitian mengenai stabilisasi mikrobiota usus. Pendekatan sistematis menggunakan sparsity promoting linear quadratic regulator untuk mengidentifikasi bakteri paling efektif. Model General Lotka-Volterra sendiri merupakan salah satu bentuk upaya pemodelan dalam harapan untuk menemukan strategi modulasi mikrobiota usus yang terbaik. Nah, model GLV sendiri dalam riset ini akan dikembangkan menggunakan teori optimal kontrol linear. Model GLV didapatkan dari metode in vitro dan in vivo untuk mengidentifikasi koefisien interaksi antar mikrobiota usus yang dapat direpresentasikan sebagai model GLV. Karena banyaknya upaya-upaya yang telah dilakukan, namun kurangnya upaya yang sistematis, maka dalam riset ini saya mempunyai dua perumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana teori kontrol optimal linear dapat menjadi pendekatan kuantitatif untuk menganalisa komposisi mikrobiota usus manusia untuk desain terapeutik yang lebih sistematis. Dan yang kedua adalah berdasarkan metode linear quadratic regulator sparsity promote, bakteri apa sajakah yang berperan penting dalam menjaga kestabilan mikrobiota usus? Berikut adalah metodologi yang saya gunakan. Yang pertama adalah saya melakukan linearisasi pada sekitar titik tunak model GLV. Setelah itu saya lakukan kalkulasi indeks kontrolabilitas untuk mengetahui seberapa sistem tersebut dapat dikendalikan dan juga saya aplikasikan kontrol menggunakan LQRSP dan LQR. Yang LQR merupakan kasus khusus dari LQRSP, yaitu saat gamma bernilai 0. Saya juga melakukan simulasi model dan ukur performa menggunakan L1 norm untuk mengetahui seberapa efektif kontrol yang diberikan kepada sistem tersebut. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari riset ini. Dapat dilihat bahwa BV, BT, DP, BH, dan EL adalah 5 spesies yang memiliki indeks kontrolabilitas yang paling tinggi. Dan pada grafik kedua, atau pada figur kedua, semakin ke kanan, semakin banyak juga matriks yang bernilai 0. Hal ini disebabkan karena nilai gamma yang meningkat atau biaya untuk mengendalikan sebuah matriks meningkat. Ringkasan dari simulasi model menggunakan gangguan impuls dan gangguan step adalah pada saat hanya dua interaksi yang dikendalikan, yaitu pada saat nilai gamma 49,94, hasilnya kurang signifikan atau kurang efektif karena hasilnya tidak jauh beda dengan yang tidak dikendalikan. Dan yang paling cepat untuk menurunkan mikrobiota usus kepada kondisi awal dan yang paling menekan lonjakan adalah pada saat nilai gamma sama dengan 0 dan 0,05 saat 144 dan 48 interaksi dikendalikan. Dan figur berikutnya merepresentasikan ukuran performa. Dapat dilihat pada saat nilai gamma sudah melampaui 40 terjadi lonjakan yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kontrol optimal berpotensi untuk menjadi cara yang sistematis guna membuat desain terapeutik untuk menjaga kesehatan mikrobiota usus. Dan berdasarkan model GLV, spesies mikrobiota usus BH, BU, BV, BT, EL, dan DP penting untuk menjaga kestabilan mikrobiota usus manusia. Keenam spesies ini dipilih oleh Linear Quadratic Regulator Sparsity Promote dan bertanggung jawab atas kestabilan mikrobiota usus. Hal ini terkait dengan nilai H2 norma yang tinggi pada mayoritas keenam spesies bakteri tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih sudah mendengarkan.